waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom adik-adik. Shalom. Belum kompak. Coba kalau kakak hitung 1, 2, 3, kita semua sapa adik-adiknya ya kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Luar biasa, sekarang tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang hebat. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan kan? Kalau gitu kakak mau panggil semuanya bangkit berdiri. Ayo colek adiknya, colek koko kalau ada, atau mami papi untuk ajak bangkit berdiri. Ayo sama-sama bangkit berdiri sama-sama. Ayo. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap sama-sama kakak kita mau nyanyi buat Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap-siap ya. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hati
Adik-adik hebat banget, semangat banget. Masih siap untuk menuju Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu Every Praise is to our God. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan every praise. Every praise is to our God. Every word of worship and one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Katakan sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Sambil ikuti gerakannya ya. Every praise is to our God. God is my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Yes it is. God my Savior. Amin Tuhan. God my deliverer. Yes it is. Katakan every praise. Every praise. Kita menari buat Tuhan kita. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Amen. Every praise. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Yes it is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Every praise is to our God. Everyone who worship with one accord. Every praise. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan kami yang hebat, bagi Tuhan kami yang dahsyat. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kehadirat Tuhan. Kira-kiranya kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan supaya kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa adik-adik. Sekarang adik-adik kita fokuskan semuanya untuk Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oke adik-adik, lebih sungguh lagi bersama Tuhan, lebih dalam lagi bersama Tuhan, karena kita percaya Tuhan untuk kita dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. We believe in you, God. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong. We belong to you, God. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You are the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Sembah Tuhan adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau yang pegang hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami berseru untuk-Mu Tuhan. Kami berseru untuk-Mu Tuhan. Nama-Mu tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku percaya padamu Tuhan. Glorifikasi
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang bersiap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami agar kami dapat mendengarkan Tuhan. Dan firman ini menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mulutnya berbicara, mengeluarkan kata-kata yang baik Tuhan, yang datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami dapat mendengarkan dengan baik Bapa. Inilah doa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anak berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom adik-adik, wah gak kerasa ya kita udah ada di hari Minggu lagi nih. Nah sekarang kita ada di bulan Oktober adik-adik, dimana tinggal 2 bulan lagi nih kita mau Natal. Gak kerasa ya adik-adik, 2 bulan lagi di tahun 2022. Tapi kakak yakin kakak masih lihat adik-adik di rumah semangat ibadahnya. Adik-adik tadi ngikutin pujian dengan luar biasa. Nah sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan nih adik-adik. Adik-adik semuanya siapin hati kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ibadah sekali lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Biarlah Tuhan yang mengajarkan setiap kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti setiap bahasa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik tahu gak sih, waktu lalu udah lama banget sebelum Tuhan Yesus datang, umat Israel, umat pilihan Allah itu hidup dengan dosa. Dia hidupnya suka melakukan dosa. Wah kenapa ya? Ternyata karena mereka tuh sudah melupakan apa yang udah Tuhan lakukan pada saat itu. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mujizat buat umat Israel. Tapi mereka melupakan itu adik-adik. Lalu saat itu juga mereka nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Bahkan mereka bukan hanya itu aja, mereka berdoa bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada dewa-dewa palsu. Nah, tapi adik-adik saat itu juga ada satu orang bapak yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi utusannya. Wah, siapa ya adik-adik? Nah, dengerin ya, duduk diam, kakak mau kasih tahu nih bocorannya. Namanya adalah Nabi Yesaya. Sama-sama bilang ya, Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adik-adik, dia itu sangat cinta sama Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya itu sangat sedih ketika melihat umat-umat Israel ini melakukan dosa. Jadi saat itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya, dan saat itu juga Tuhan menunjukkan Nabi Yesaya apa yang harus Nabi Yesaya lakukan, apa yang harus Nabi Yesaya katakan kepada umat-umat Israel. Nah, Tuhan tunjukkan lewat mimpi nih adik-adik. Nah, dalam mimpi itu apa sih yang Nabi Yesaya lihat? Ternyata saat itu Nabi Yesaya melihat adik-adik ada Tuhan duduk di dalam tahtanya bersama malaikat-malaikatnya, dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Nah, dalam mimpi ini adik-adik, Nabi Yesaya itu mendengar suara Tuhan yang begitu keras. Bahkan suaranya itu sampai mengguncangkan dan akhirnya ada asap. Nah, sebelum sampai mendengarkan itu adik-adik, ada seorang malaikat yang datang kepada Nabi Yesaya. Nah, ngapain malaikat ini? Ternyata malaikat ini menyentuh bibirnya Nabi Yesaya dengan bara api. Wah, artinya nih adik-adik bukan beneran ya, karena ini di dalam mimpi. Tapi itu adalah tandanya bahwa mulutnya Nabi Yesaya itu disucikan dan dikuduskan dari dosa-dosa yang mungkin Nabi Yesaya sudah lakukan adik-adik. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi kepadaku untuk menyampaikan pesanku kepada orang-orang Israel? Tahu nggak Nabi Yesaya jawab apa? Wah, luar biasa banget. Nabi Yesaya bukan bilang, jangan aku Tuhan, bukan aku. Tapi Nabi Yesaya jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Wah, adik-adik pasti sering banget kan nyanyi lagu itu. Nah, sama ini adalah
perkataan yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Dia langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah adik-adik, lalu Tuhan berkata, ini adalah tugas yang sulit. Kenapa sulit? Karena orang-orang tidak akan mendengarkan. Jadi Tuhan mau menghukum mereka. Tetapi Tuhan juga memberikan pesan kepada Nabi Yesaya, kalau ada harapan baru, lalu Tuhan tidak akan menghukum mereka selamanya. Nah, keesokan harinya Nabi Yesaya mulai memberitahu kepada orang-orang nih adik-adik apa yang Tuhan katakan. Hari demi hari dilalui, dia memberitahu orang-orang berita sedih ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum. Kamu berhenti dari dosa ini. Nabi Yesaya mau untuk orang-orang Israel ini menaati Tuhan lagi, menaati perintah Tuhan lagi, kembali sama Tuhan. Tapi adik-adik, orang-orang Israel ini mereka nggak ada yang percaya. Mereka bukan bertobat, tapi mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka malah ketawa, mereka malah menertawakan Nabi Yesaya, bahkan sampai mengolok-olok Nabi Yesaya nih adik-adik. Lalu Nabi Yesaya berkata dan memberitakan kabar baik. Apa ya kabar baiknya? Kabar baiknya adalah akan datang seorang raja, akan datang orang yang tidak berdosa seperti kalian ini. Raja ini akan disebut adalah penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah adik-adik, di dalam pemerintahan raja yang ini akan ada keadilan dan akan ada kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini adalah persis apa yang orang-orang telah rindukan. Pembebasan datang, suatu hari nanti raja ini akan muncul dan memperbaiki semuanya kembali. Namanya adalah Yesus. Nah, padahal adik-adik, Nabi Yesaya ini bernubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Bahkan beratus-ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, hari ini adik-adik kita melihat bahwa Nabi Yesaya sudah benar. Nabi Yesaya itu benar-benar ngomong apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Buktinya Tuhan Yesus memang sudah datang menyelamatkan kita semua dari dosa. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib adik-adik. Luar biasa kan adik-adik? Semuanya ini benar adalah kabar baik bahwa kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan yang diselamatkan karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Nah adik-adik, poin apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Yesaya ini? Yang pertama adik-adik, itu adalah seperti Nabi Yesaya kita, Tuhan memanggil kita untuk menguduskan mulut kita. Nah, menguduskan mulut kita seperti apa? Seperti apa yang kita perkatakan hari ini? Apakah perkataan-perkataan yang memberkati? Apakah perkataan-perkataan yang baik? Apalagi zaman sekarang ada sosial media. Bukan dari mulut aja adik-adik, dari jari adik-adik ketik status, apapun yang adik-adik kerjakan di sosial media, adik berkomentar di kolom komentar teman atau dimanapun adik-adik berkomentar. Di situ pun adik-adik juga diuji perkataannya. Apakah adik-adik sudah melakukan perkataan yang baik? Apakah adik-adik sudah memberikan perkataan yang benar? Perkataan yang indah yang sedap didengar. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Nah, poin yang kedua adik-adik, supaya perkataan kita kudus dan yang baik, itu adik-adik harus memperhatikan apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik baca, apa yang adik-adik dengar. Nah, semua yang harus kita masukkan ke dalam itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya adik-adik nonton di YouTube atau adik-adik main game, ada hal-hal yang jelek, adik-adik bukan hanya harus meninggalkan ya. Adik-adik sudah tidak boleh lagi melakukan itu. Tidak boleh lagi main game yang mendidik adik-adik untuk berkata-kata kasar, untuk berkata-kata yang tidak baik. Tapi adik-adik mencari tontonan yang baik, tontonan yang memberkati dengan kata-kata yang baik. Supaya apa? Supaya ketika tontonan itu masuk ke dalam kita pun juga mendengarnya kata-kata yang baik. Dan akhirnya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang kudus, kan kata-kata yang Tuhan mau. Bukan seperti anak-anak zaman sekarang yang mungkin berkata-kata yang kasar. Atau mungkin ada yang berkomentar di main game juga kasar. Nah seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus memperhatikan apa yang adik-adik tonton, apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca. Seperti di Filipi 4
4 ayat 8 juga berkata, apa yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar, itu yang patut kita perkatakan. Amin adik-adik. Nah pasti adik-adik bisa kan? Ayat hafalan kita hari ini adik-adik ada di Matius 12 ayat 37. Ulangi lagi ya, ada di Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi kita baca ya ayat ini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah adik-adik, kakak berharap kita semua dari pelajaran Nabi Yesaya ini kita bisa semua memperkatakan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita adalah alat Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada musuh kita aja kita harus memberkati, bukan mengata-ngatai. Tapi kita harus memberikan berkat buat mereka. Oke adik-adik, jadi adik-adik bisa menjadi dampak dengan apa? Dengan melakukan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Nah adik-adik, yuk adik-adik sekarang kakak mau ajak kita semua untuk berdoa sama Tuhan. Kita mau minta agar Tuhan menguduskan kita supaya kita bisa melakukan yang baik, melakukan hal yang benar, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mendisiplinkan kami, yang menegur kami bahwa kami harus melakukan setiap perkataan-perkataan yang baik, yang indah dan yang memberkati orang. Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, pimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan kami hikmat sehingga kami boleh menonton acara yang baik, sehingga kami boleh mendengar setiap apapun yang baik. Bahkan ketika kami berkata-kata, kami juga berkata-kata dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengutus setiap kami mau menerima apapun utusan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap kami. Engkau yang menguduskan dan menyucikan setiap mulut kami di tempat ini Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi Nabi Yesaya yang ada di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang menjaga perkataan-perkataannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang waktunya memberi. Untuk memberi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang telah memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa dikasih tahu orang tuanya dan memberikannya di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki Pentakosta yang ketiga. Teman-teman pada tahu gak tuh artinya? Kalau yang belum tahu, kita bertiga mau baca ini. Teman-teman yang di rumah juga ikut baca ya. Yang ke-1, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3, bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4, dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Oke adik-adik, sebentar kita akan berpisah. Kalian tetap ada di rumah masing-masing dan Tuhan akan memberkati kalian. Kita angkat tangan kita memohon berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Angkat tanganmu adik-adik dan juga orang tua di rumah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersyukur bersama-sama katakan amin. Amin. God bless you adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.